Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaiko Bisalsia dari kelas 3B non-reguler, nomor NPM 7420120170. Mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan. Untuk dosen yang saya hormati, Ibu Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SHMH, serta Wakil Asisten Dosen Bapak Dr. Andes M. Rendi Adithayandi SHMH. Di sini saya akan mereview tugas review pertemuan ke-9 Hukum Pidana Lanjutan tentang Bab 3 Perbarengan atau Gabungan Tindak Pidana yang disebut Summon Loop atau Konkursus Part 3. Lanjut, perbarengan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Konkursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan plus kejahatan, yaitu pasal 65, hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Aborsi yang dipertajam atau diperberat. Contoh, A melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Terhadap hal ini, pidananya adalah 9 tahun ditambah sepertiga dikali 9, sama dengan 12 tahun. A melakukan 2 jenis kejahatan yang diancam 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini, pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun ditambah 1/3 dikali 9 sama dengan 12 tahun. Karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Contoh, Dedi melakukan pencurian dengan ancaman hukuman pidananya 5 tahun, melanggar pasal 362 KUHP, dan Dedi juga melakukan pemerkosaan melanggar pasal 285 KUHP yang ancaman hukuman pidananya 12 tahun, serta Dedi membunuh si korban melanggar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukum pidananya 15 tahun penjara. Terhadap perbuatan ini, Dedi dijatuhi hukuman pidananya 15 tahun ditambah sepertiga dikali 15, yaitu 20 tahun. Jadi, Dedi dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Selanjutnya, contoh lain yaitu adalah Beni, seorang preman, melakukan pemerasan terhadap seorang pedagang buah di Jalan Raya Cianjur. Tiap pedagang dipalak oleh Beni. Beni terkena pasal 368 ayat 1 KUHP. Pemerasan dan pengancaman dengan ancaman hukumannya adalah 9 tahun serta Dani juga melakukan pemukulan terhadap pedagang buah itu hingga luka-luka. Dan Beni juga terancam pidana KUHP pasal 360 ayat 1 dengan ancaman pidana kurungan 1 tahun. Dalam hal ini, pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukanlah 9 tahun ditambah sepertiga dikali 9, yaitu 12 tahun. Karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Jadi, Beni dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Konkursus realis yang berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, yaitu berupa kejahatan ditambah pelanggaran. Menurut pasal 66 KUHP, untuk semua jenis ancaman pidana tiap-tiap kejahatan dijatuhkan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau diperingat. Contoh, A melakukan 2 perbuatan yaitu pelanggaran dan kejahatan, yang masing-masing dipidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Dalam hal ini, semua jenis pidana atau kurungan dan penjara harus dijatuhkan.
Adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah sepertiga dikali 2 tahun, sama dengan 2 tahun 8 bulan, yaitu 32 bulan. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 9 bulan ditambah 2 tahun, yaitu 33 bulan. Contoh, Bambang melanggar perbuatan pelanggaran dan kejahatan. Dia melanggar pelanggaran pasal 506 dengan pidana kurungan 12 bulan dan pasal 228 dengan penjara 2 tahun. Maka semua jenis pidana harus dijatuhkan, yaitu kurungan dan penjara. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah sepertiga dikali 2 tahun, yaitu 2 tahun 8 bulan atau dalam hitungan bulan 32 bulan. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 12 bulan ditambah 2 tahun, sama dengan 2 tahun 12 bulan, jika ditotalkan dalam bulan adalah 36 bulan. Konkursus realis pelanggaran plus pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP. Dengan sistem pemidanaan disebut kumulasi atau pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan. Contoh, A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan. Maka seharusnya maksimum pidananya adalah 6 ditambah 9 sama dengan 15 bulan. Tetapi menurut pasal 70 ayat 2 KUHP, sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi apabila A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam kurungan 9 bulan, maka untuk A dijatuhkan pidana 18 bulan kurungan. Hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum yang harus dijatuhkan bukan 18 bulan, tetapi 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan. Contoh, Dery melakukan 2 pelanggaran, yaitu melanggar pasal 505 ayat 2 dengan pidana kurungan 6 bulan dan pasal 506 dengan pidana kurungan 12 bulan. Maka untuk Dery dijatuhkan pidana kurungan 18 bulan. Tetapi hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum bukan 18 bulan tetapi 16 bulan. Jadi pidana kurungan Dery yang dijatuhkan adalah 16 bulan. Untuk konkursus realis, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diadili pada saat berlainan berlaku pada pasal 71 KUHP. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2007 melakukan pembunuhan. Kedua, pada tanggal 5 Februari 2007 melakukan pencurian. Ketiga, pada tanggal 10 Maret 2007 melakukan pencurian. Dalam hal ini, karena alat bukti belum lengkap, maka perkara yang ke-1 saja, pembunuhan, yang diajukan ke pengadilan. Terhadap kasus ini, hakim harus berpedoman pada pasal 71 KUHP, yaitu dalam perkara ke-1, jika hakim sudah memutus pidana terberat ditambah sepertiga, maka untuk perkara selanjutnya, hakim hanya memutus atau menjatuhkan vonis dengan putusan bersalah saja. Tetapi, apabila dalam perkara ke-1, hakim belum menjatuhkan pidana terberat ditambah sepertiga, maka vonis kedua dapat dijatuhkan pidana terberat ditambah sepertiganya. Pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian perbarengan, yaitu rumusan ketiga. Oleh karena itu, jaksa atau penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersamaan dan sekaligus. Tetapi dalam praktek jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus, dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu, maka konkursus berbincang tentang: pertama, pemidanaan dalam tindak pidana; kedua,
Stelsel atau sistem pemidanaan yang meringankan namun menurut sistematika KUHP memberatkan. Sekian review pertemuan ke-9 hukum pidana lanjutan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan karena saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.